Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufatul Mutakilah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Nilai Sosiologi pada Imperfect karya Ernest Prakasa dalam pembelajaran interpretasi makna film di SMA. Di bagian pendahuluan ini itu membahas tentang film. Film merupakan media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang di suatu tempat tertentu. Nah, pesan dalam sebuah film adalah merupakan ide dari pemikiran manusia berupa isi pesan suara, perkataan, percakapan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis memilih satu film imperfect yang disutradarai oleh Ernest Prakasa. Dalam film ini banyak sekali para tokoh yang menggunakan aspek sosiologi sastra yang telah mencuri perhatian para kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Di metode penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Nah, untuk sumber datanya sendiri itu menggunakan film imperfect yang disutradarai oleh Ernest Prakasa. Lalu untuk objek penelitiannya itu dialog film imperfect yang disutradarai oleh Ernest Prakasa. Penelitian ini fokus pada nilai sosiologi sastranya yang terdapat dalam film imperfect dan relevansinya sebagai pembelajaran di SMA. Lalu untuk tekniknya sendiri, penulis menggunakan teknik simak dan teknik catat. Nah, untuk analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis isi, yaitu membahas dan mengkaji isi film imperfect sutradara Ernest Prakasa. Setelah tadi membahas metode penelitian, lalu kita membahas hasil penelitiannya. Di hasil penelitian ini ada unsur intrinsiknya, nilai-nilai sosiologi, dan penerapan rencana pembelajaran di SMA. Nah, unsur intrinsik pada film imperfect ini yaitu ada tema. Tema itu ada dua, yaitu tema mayor dan tema minor. Nah, di tema mayor itu ada body shaming atau perilaku menjelek-jelekan dan mengomentari penampilan fisik orang lain. Sedangkan tema minor dalam film ini adalah masalah pertemanan, masalah keluarga, dan masalah percintaan. Lalu yang kedua itu ada tokoh dalam film. Nah, tokoh dalam film imperfect ini ada Rara sebagai pemeran utama, lalu Lulu sebagai adiknya Rara, Ibu sebagai ibunya Rara, dan Dika sebagai kekasihnya Rara, Faye sebagai sahabatnya Rara, Ibu Rati sebagai ibunya Dika, lalu Neti, Prita, dan Maria itu sebagai anak kosnya Ibu Ratih, dan masih banyak lagi tokoh yang lainnya. Lalu yang ketiga ada alur. Alur dalam film imperfect ini digunakan dalam film imperfect ini menggunakan alur maju. Nah, yang keempat latar tempat. Latar tempat dalam film ini terdiri dari kompleks rumah, kantor, studio foto, sekolah lentera itu di tempat pembuangan sampah, lalu rumah Rara, rumah Dika, dan kafe. Lalu yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang dalam film ini itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Lalu yang keenam itu ada amanat. Amanat dalam film ini adalah mengajarkan kita untuk menerima diri kita sendiri apa adanya. Lalu jangan lupa bersyukur terhadap apapun yang diciptakan Tuhan, karena cantik tidak pakai standar. Lalu setelah itu kita menuju ke nilai-nilai sosiologi dalam film imperfect. Itu ada aspek kekerabatan, ada aspek cinta kasih, lalu aspek perekonomian, dan aspek kemanusiaan. Nah, di aspek kekerabatan itu meliputi Lulu, sang adik yang selalu menerima Rara apa adanya di saat orang-orang selalu memandang Rara secara fisiknya yang gendut dan memiliki kulit yang sawo matang. Nah, di aspek kekerabatan ini itu tergambar Lulu yang sang adiknya itu menerima kakaknya yang memiliki
memiliki fisik yang seperti tadi disebutkan. Lalu yang kedua itu ada aspek cinta kasih. Ini meliputi ibunya Rara ternyata peduli dengan Rara. Ibunya Rara ingin Rara menjadi kurus dan cantik seperti adiknya agar orang lain berhenti mengejeknya. Nah, ini di aspek cinta kasih ini yaitu menggambarkan tentang cinta kasih ibunya kepada anaknya, yaitu Rara. Lalu yang ketiga itu ada aspek perekonomian. Itu meliputi Rara mengajar di sekolah lentera tanpa dibayar karena Rara hanya ingin melihat anak-anak yang kurang mampu itu mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Lalu yang keempat ada aspek kemanusiaan, yaitu saling menolong, juga tergambar pada adegan saat Prita membantu mencatok rambut Maria yang keriting supaya lurus. Itu termasuk saling menolong dan merupakan aspek kemanusiaan. Selanjutnya kita menuju ke rencana pelaksanaan pembelajaran film Imperfect. Di rencana pelaksanaan pembelajaran film Imperfect, sutradara Ernest Prakasa itu dilaksanakan dengan menggunakan metode inquiry berbasis pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan KD 4.1, yaitu menginterpretasi makna film drama. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada kegiatan pendahuluan, yaitu guru mengucapkan salam, berdoa, menyampaikan kompetensi dasar dan indikator. Lalu yang kedua itu kegiatan inti, yaitu meliputi guru memberi rangsangan kepada peserta didik tentang film Imperfect sutradara Ernest Prakasa, lalu menayangkan film Imperfect sutradara Ernest Prakasa, lalu peserta didik mencermati tentang unsur intrinsik dan nilai sosiologi. Tanya jawab mengetahui unsur intrinsik, nilai sosiologi, lalu setelah itu membentuk kelompok untuk menganalisis unsur intrinsik dan nilai sosiologi dalam film Imperfect sutradara Ernest Prakasa yang tadi ditayangkan. Lalu yang ketiga itu ada kegiatan akhir atau penutup, meliputi kegiatan refleksi dan pemberian tugas. Di simpulan itu ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, lalu amanat. Lalu di nilai sosial dalam film Imperfect ini meliputi 3 aspek, yaitu ada aspek cinta kasih, aspek kemanusiaan, aspek perekonomian, lalu aspek kekerabatan. Lalu untuk rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA dengan menggunakan metode inquiry berbasis pendekatan saintifik. Kegiatan pembelajaran itu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Terima kasih. Presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.